Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa huwalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil huril muajjalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzakirina Allah katsira وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tentunya ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala, yang masih memberikan kita kesehatan zahir dan kesehatan batin. Allah berikan kita kesempatan waktu. Allah berikan kita bermacam bentuk nikmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih dapat menikmati nikmat-nikmatnya Allah. Masih dapat menikmati bermacam bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan harapan insyaAllah mudah-mudahan dengan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebanyak-banyaknya, dengan sebaik-baiknya, dengan sebagus-bagusnya, untuk mengharap keridhaan serta ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kemudian selawat diiringi salam. Tak bosan-bosannya kita menghadiahkan pahala kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang selalu mencintai umat. Rasul yang selalu sayang dan rindu dengan umat. Bahkan di akhirat nanti, beliau belum mau masuk surga. Ketika Allah memerintahkan Jibril untuk mempersilakan Muhammad masuk surga, lalu Muhammad menolak dikarenakan belum memastikan apakah umatnya masuk surga atau masuk neraka. Tapi ketika Muhammad telah memastikan umatnya masuk surga, barulah Muhammad, Rasul kita SAW, memulai masuk surga. Begitu hebatnya beliau. Begitu luar biasanya Rasulullah, yang selalu cinta dengan umat, yang sayang dengan umat. Tidak saja di dunia ini, bahkan sampai kiamat kelak nanti. Bahkan ketika masih hidup di dunia ini, dalam rangka menegakkan kalimatullah yang ulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 23 tahun beliau mampu merubah manusia yang biadab menjadi umat yang beradab, merubah manusia yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu seperti hari ini, merubah manusia yang tenggelam dalam kekafiran, tenggelam dalam kemusyrikan, tenggelam dalam kemunafikan, yang kemudian menjadi umat yang kepada Allah Subhanahu. Sampai detik ini, seluruh kita, semua kita, keluarga, suami, istri kita,
yang memang tidak pernah ikut perang Badar, tidak pernah ikut perang Uhud, tidak pernah ikut perang Khaybar, ratusan perang-perang lainnya. Kita hanya menerima hasil dari perjuangan Rasulullah. Masih dapat menikmati keberhasilan Rasulullah dalam rangka menegakkan kalimah syariat Islam kita ini. Maka oleh kerana itu, mari kita semua memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk wala takhunullah war rasul, untuk tidak mengkhianati Allah dan tidak mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan kali ini, dalam kultum yang singkat ini, kita akan membahas keutamaan daripada zikir dengan mengharap ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berpedoman kepada Al-Quran dalam surah Al-Ahzab yang telah kita bacakan tadi, ayat 35. Apa kata Allah dalam surah tersebut? Wadzakirin Allah katsira, bagi para laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, yang banyak menyebut Allah. Yang kemudian wadzakirati, begitu juga para wanita-wanita, para ibu-ibu, wadzakirati a'addallah, dia juga mencintai Allah, dia juga berzikir kepada Allah, dia juga selalu menyebut-nyebut Allah. Dimanapun dia berdiri, dimanapun dia duduk, dimanapun dia tinggal, dia berzikir selalu kepada Allah. Apa keuntungan mereka? Apa faedah bagi mereka? Apa fadilah bagi mereka? Lahum maghfiratan, Allah akan berikan kepada mereka ampunan dari dosa-dosa mereka. Wajaran aziman, Allah juga akan memberikan pahala yang sangat luar biasa. Karena itu Allah katakan dalam An-Nisa ayat 103, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kamu selesai mengerjakan salat, fadhkurullah, maka berzikirlah kamu kepada Allah, ingatlah Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, baik dikala kau berdiri, baik dikala kau duduk, maupun dikala kau berbaring, selalu kau ingat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan daripada zikir tidak lain, sabilul jasad ilallah bi arba'ati asya, jalannya tubuh kepada Allah dengan 4 perkara. Yang pertama jalan syariat, jalannya tubuh. Yang kedua jalan tarikat, jalannya hati. Yang ketiga jalan hakikat, jalannya nyawa. Yang keempat jalan makrifat, jalan rahasia. Syariat jalannya tubuh, tarikat jalannya hati, hakikat jalannya nyawa, makrifat jalan rahasia. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali karamallahu wajah, berkata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, apa kata Ali? Qultu ya Rasulullah. Ali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Ali? Ayat tariqati akhrabu ila Allah wa ya Rasul. Apa jalan, apa tarikat yang bisa mendekatkan diriku dengan Allah? Apa jalan yang bisa mendekatkan kita dengan Allah, yang sampai Allah mencintai kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berzikir, karena zikir itu ingat hati akan Allah, di dalamnya ada tawajuh, menghadap hati akan Allah, di dalamnya ada musyahadah, memandang hati akan Allah, di dalamnya ada muraqabah, mendekatkan hati akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah oleh Zinnun al-Misri pun menegaskan dalam risalah Qusairiyahnya, man zayyana zahirahu bil mujahadah hasanallahu sarairahu bil musyahadah. Barang siapa menghiasi zahirnya dengan mujahadah, Allah bersumpah akan memperbaiki batinnya dengan musyahadah. Maka dengan kita menjaga zahir, kita akan menjaga batin,
mengisi zahir dengan kebaikan, mengisi batin dengan kebaikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat kelak nanti. Sudah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks itu, ahli tasawuf mengajarkan kita dengan 3 perkara. Dengan 3 jalan. Apa jalan yang pertama? Dengan jalan takhalli. Apa itu jalan takhalli? Jalan takhalli adalah jalan untuk membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang tidak bagus, dari sifat-sifat buruk. Takhalli, dengan jalan takhalli ini, ahli tasawuf mengajarkan kita untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tidak benar. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan celakalah, rugilah mereka orang-orang yang selalu mengotorinya. Tentu kita bertanya-tanya, karena di zaman sekarang ini banyak dosa dan maksiat, ada dosa zahir, ada dosa batin. Oleh Zainun Al-Misri mengupas dalam kitab Risalah Qusairiyah, ada 15 penyakit batin. 15 penyakit paling kurang. Itu 15 yang dapat mengotori jiwa. Apa penyakit yang dapat mengotori jiwa kita? Yang menjadi zulmah, bintik-bintik hitam, kotoran-kotoran hati, yang membuat kita terdinding dengan kebaikan, terdinding dengan kebenaran, terdinding dengan hal-hal yang bagus. Yang pertama adalah sifat hasad. Sifat hasad yang merupakan sifat iri hati. Punya sifat SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tidak suka mencari orang di atas awak. Tak nyaman hidup kalau ada orang kaya di sebelah rumah awak. Tak lama awak tiap hari kalau mencari orang lebih rancak daripada awak. Ini sifat hasad ini yang sering mengotori jiwa kita, jiwa masyarakat kita, jiwa saudara-saudara kita. Iri hati. Orang beli oto nyuangik di sebelah, orang beli Honda nyobangi di sebelah, orang bangun rumah nyoma babo di sebelah, orang bala kicik le nyo takajui seorang di sebelah, orang beli kulkas nyo menggeretek seorang di sebelah. Kenapa kau selek ke sebelah? Karena di sebelah punya penyakit hasad, punya penyakit iri hati. Kalau penyakit iri hati ini selalu ada dalam jiwa kita, maka kita tidak akan aman. Kenapa? Kita contohkan bagaikan kandang ayam. Kandang ayam tidak akan aman ayam di dalamnya kalau ada musang ada di dalam. Walaupun musangnya ngenek, walaupun musangnya ketek, walaupun musangnya kecil, ayamnya kadang-kadang tetap ayam tidak mau masuk kandang, tetap ayam segan masuk kandang, tetap ayam tidak aman masuk kandang karena di dalam ada musang. Biar ayam aman masuk kandang, nyamannya di dalam, keluarkan musang lebih dahulu. Bersihkan kandang lebih dahulu. Hilangkan yang membuat ayam tidak aman. Kalau sudah kita hilangkan, maka ayam akan aman. Dengan apa kita hilangkan? Kulli syai'in saqalah, setiap sesuatu ada alat pembersih untuk membersihkan hati zikir kepada Allah. Maka untuk membersihkan sifat-sifat hasad ini dengan jalan berzikir kepada Allah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Banyak-banyak ingat Allah. Banyak-banyak bertasbih kepada Allah. Banyak-banyak bertakarub dengan Allah. Agar penyakit hasad ini hilang. Kalau sudah hilang penyakit hasad, aman. Kok kayu di sebelah, kayulah. Kok rancak di sebelah, rancaklah. Kok hebat di sebelah, hebatlah. Tidak kau selek ke awak. Tidak membuat awaknya nyaman. Bahkan bangga awak punya tetangga kayu. Bahkan bangga punya tetangga rancak. Bahkan bangga punya tetangga hebat. Karena hati kita bersih. Tapi kalau hati tak bersih, lebih saja orang pada awak nak nyaman hidup awak. Maka hilangkan penyakit hasad ini. Ini yang pertama.
yang membuat hati kita kotor, yang membuat dosa bertambah, yang membuat hidup tidak aman, yang membuat kita lalai dengan Allah. Yang kedua adalah penyakit hakat. Apa itu penyakit hakat? Penyakit dengki, penyakit benci. Indak suka je orang. Indak lama basebok je orang yang di atas awak. Indak lasuh bakawan je orang yang lebih cerdas daripada awak. Balabihnya awak bangi, hancaknya awak bangi, hebatnya awak bangi. Selalu tidak suka dengan orang lain. Ini penyakit hakat, penyakit dengki, penyakit benci. Dan bencinya timbul dari hal-hal duniawi. Bencinya timbul dari hal-hal yang membuat dia tak nyaman. Ini perlu kita hilangkan dalam masyarakat kita. Perlu kita hilangkan dalam diri kita. Agar masyarakat, agar kita aman. Dan aman itu membuat kita nyaman. Kalau nyaman kita, ibadah kita aman, ubudiah kita aman, kemanapun kita aman. Bapiti seketek cukup, bagaji sengenek cukup, barumah ketek cukup, bausaha ngenek cukup, balaki ketek cukup. Kenapa? Dikarenakan kita tidak ada marah kepada orang lain. Kita saling mendoa. Apalagi Islam ini bersaudara. Satu sama lain saling melengkapi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah penyakit suudzan. Penyakit buruk sangka. Ikonan kadang-kadang banyak dalam masyarakat. Hilang karambinyo, ala batuduh orang sabalah mencilok. Padahal yang ambil pajak ketek tu. Hilang ayamnyo, ala bakecek lo sanu yang mencilok. Padahal yang menjual anaknyo. Bakoknya suudzan je orang lain. Karena orang lain tu dek nampak bansik hidupnya. Dek orang lain tu susah hidupnya. Dek orang lain tu melara hidupnya. Pandang deknya kayo mencari orang susah tu lah akan mencilok aratonyo. Penyakit suudzan ini perlu dihilangkan. Penyakit suudzan kau perlu dihilangkan. Perlu dihabiskan. Jangan dibudayakan penyakit suudzan dalam masyarakat. Dalam diri. Karena ini dapat merusak amal. Dapat merusak iman. Dapat merusak segala bentuk amaliah-amaliah kita. Penyakit suudzan ini bagaikan api dalam sekam. Balambok-lambok. Tapi sekam yang banyak habis. Makan pelan-pelan. Amal kita begitu juga habis akibat penyakit-penyakit ini. Maka hilangkan penyakit suudzan. Ini kata Imam Qusairi dalam kitab Risalah Qusairiyah. Kemudian, penyakit yang keempat. Penyakit yang keempat membuat jiwa kotor adalah penyakit kibir. Apa itu penyakit kibir? Penyakit sombong. Punya harato seketek sombong. Rancak sengenek sombong. Balabih seketek sombong. Kayo seketek sombong. Bapiti seketek sombong. Balaki cie sombong. Babini cie sombong. Apa nak kita sombongan? Hiduplah awak bagikan tukang parkir. Coba celik tukang parkir. Pagi selesai sarapan pagi ke lapangan, tunggu auto pagi mulai jam 9 sampai jam 2, sampai jam 3, sampai jam 4. Cik-cik masuk auto ke dalam lapangan. Diatur oleh tukang parkir. Dari tidak auto di lapangan, dah penuh auto. Dari tukang parkir tidak berkenderaan lah, mewah banyak kenderaan dinyo. Dari harga murah sampai harga mahal. Sombongkah tukang parkir? Diantar auto cik-cik ke sini sampai penuh lapangan? Tidak. Dirawat auto orang, dijaga auto orang, disusun auto orang. Jam 2 auto keluar cik-cik, keluar cik-cik, dari tidak ada menjadi kembali tidak ada, habis auto di lapangan. Menangis tukang fakir? Tidak. Dia bersyukur kepada Allah. Allah titipkannya jago. Hiduplah bagai tukang fakir. Botol banyaknya tidak ongeh? Tidak, botol punya tidak menangis. Maka dengan sifat ini kita bersihkan dalam diri. Sifat kibir ini kita hilangkan. Jangan tanam kesombongan. Karena sombong Allah muhtalam fakura. Allah tak suka kepada orang-orang yang angkuh dan sombong. Calik hari ini. Barhato sengene onge. Bercincin ame cik onge. Balaki ciknya onge. Apa nak dia onge? Awak lahir kedua kau nak ada apa-apa. Jangankan barhato banyak. Jangankan berpiti banyak. Laki nak ada. Jangankan berlaki bersarawak nak ada. Kini. Awak ada dititipkan oleh Allah sesuatu. Ada dititipkan oleh Allah harata. Ada dititipkan oleh Allah bermacam-macam. Maka dengan titipan itu,
Karena kita tahu itu amanah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikanlah, renungilah, introspeksilah. Cari jalan yang membuat kita dekat dengan Allah, yang menjadi amal di akhirat kelak nanti. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penyakit yang keempat adalah penyakit yang mengotori jiwa, yang menurut ungkapan Imam Qushairi dalam risalah Qushairiyahnya. Kemudian apa penyakit batin yang kelima? Penyakit batin yang kelima adalah penyakit ujub. Apa itu ujub? Merasa sempurna dari orang lain. Denlah yang paling hebat. Denlah yang paling kuat. Denlah yang paling luar biasa. Kau alim, den yang paling alim. Kau hebat, den yang paling hebat. Kau kayo, den yang paling kayo. Kau rancak, den yang paling rancak. Kau ganteng, den yang paling ganteng. Kau sempurna, den yang paling sempurna. Orang lain tak ada cialah. Orang lain engak sadonyo. Orang lain bodoh sadonyo. Awaklah yang sabana-bana. Penyakit kibir ini penyakit yang mampu merusak jiwa. Penyakit yang mampu merusak hati. Penyakit yang mampu merusak batin. Iko sering dipakai oleh masyarakat awak. Alim seketik ongeh. Pandai ceramah seketik ongeh. Pandai mengecek seketik ongeh. Ungkapan-ungkapan itu, perasaan-perasaan itu adalah perasaan penyakit batin yang dapat merusak jiwa kita. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hilangkan penyakit ujub. Hilangkan penyakit merasa sempurna dari orang lain. Karena di hadapan Allah kita sama. Allah tidak mencari wajahmu. Allah tidak mencari gantengmu. Allah tidak mencari hartamu. Yang Allah cari hatimu. Apa yang kita ingat sehari-hari kepada Allah? Apakah dunia? Apakah harta? Apakah kekuasaan? Atau Allah? Maka oleh karena itu zikran kasiran. Perbanyak-banyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit yang kelima. Kemudian penyakit yang keenam yang dapat merusak jiwa tidak lain adalah penyakit riya. Apa itu penyakit riya? Penyakit memamerkan. Dapat piti, pajak kerambi, dapat sekian, babali ameh, agak sameh, ongeh. Ili mudik muka rumah orang, lalacah halaman rumah orang. Dek mempembanggaan ameh sameh. Nak orang tak bertanya-tanya mota seorang. Orang tak mengeceknya lah mengecek seorang. Ili mudik nak takana nasi lu masak. Tak takana sambal lu bikin. Tak takana kain lu basuh. Tak takana laki lu minum. Dek kena mempembangga ameh sameh. Yang kamu pembangga baju baru agak cik. Pembangga terompa rancak. Mempembangga sadualah di pembanggaan. Sombong. Ternyata kesombongan dapat merugikan kita. Kalimat memamerkan ini, kalimat riya ini, itu hanya boleh dipakai oleh Allah. Itu bukan perangai awak, bukan sifat awak. Allah yang punya sifat tu. Karena semua yang kau milih Allah. Apa nak awak pamerkan barang orang? Kau punya oto awak kini, titipan. Kau punya rumah awak kini, titipan. Kau punya laki awak kini, titipan. Kau punya bini awak kini, titipan. Sadonyo titipan. Jangan pernah memamerkan barang-barang titipan. Itu bukan barang awak. Barang adonan punyo. Ketika yang punyo mengamuk, ketika yang punyo marah, sekejap hilang. Diambil satu persatu. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit hati yang keenam. Dan penyakit batin yang ketujuh. Yang kata Imam Qushairi, penyakit cari-cari nama. Penyakit sumah. Cari-cari nama. Bergadang-gadangan. Alim tak beralim-aliman. Pandai tak berpandai-pandaian. Santing tak bersanting-santingan. Berpegadang-gadangan. Coba kita cari sejarah. Ada orang menjadi besar karena pangkat, jabatan dan kedudukan. Maka dia besar. Tapi ingat, pergeseran nilai terjadi. Minggu bertukar jadi bulan, bulan berganti jadi tahun, jabatannya hilang. Besar pun sampai di situ. Ada orang juga menjadi besar. Karena haratonyo, dek pitihnya, dek kayonyo. Digemari orang, dicintai orang, dihormati orang, dikagumi orang, ditakuti orang. Nyo gadang, nyo besar, nyo hebat. Kagum orang karena nyo sedang banyak harato.
Tapi ketika beko haratonyo nak dole, ketika usahonyo nak dole, ketika jabatannya nak dole, maka besarnya pun hilang sampai di situ. Gadangnya pun habis sampai di situ. Biasa menghormati nak dole, biasa berkawan lama indah. Kenapa? Awak lah keri. Ada orang menjadi besar karena dibesarkan oleh Allah. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, manusia, seorang nabi, seorang rasul yang dibesarkan oleh Allah. Sedunia ingin menjatuhkan, nabi tidak akan pernah jatuh. Kenapa? Karena Allah yang membesarkan. Begitu juga hidup. Kalau kita dibesarkan oleh Allah, sedunia orang menjatuhkan kita, kita tidak akan jatuh. Tapi sekali Allah menjatuhkan kita, sedunia orang ingin mengangkatkan kita, kita tidak akan pernah terangkat. Maka jangan sombong dengan apa yang Allah berikan. Jangan cari-cari nama, jangan begadang-gadang hati, jangan membangga-bangga diri, jangan menampak-nampak ongeh. Yang pintar hanya Allah, yang hebat hanya Allah, yang santing hanya Allah, yang luar biasa hanya Allah, yang wujud hanya Allah. La mawjudun illallah, la sami'un illallah, la seluruhnya hanya Allah. Karena itu billah dengan Allah, ilallah kepada Allah, minallah dari Allah, lillah karena Allah. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan penyakit yang ketujuh, yang merupakan penyakit batin yang menjadi zulmah dalam diri kita. Menjadi dinding pembatas kita dengan Allah. Kalau masih ada penyakit kau dia awak nak aman hidup dah. Semayang awak nak khusyuk zikir awak nak nyaman, kawan jorang alim awak nak suka. Jo sia suka jo pejudi, jo pemabuk. Mengaji jo bola 6 tak terketuk sampai pagi. Tapi kalau mengaji di surau jo tuangku, jangan sejam, setengah jam sami'na wa makuk-makukna. Aku dengar tapi sambil makuk aku. Keluar yaki sabalah belok kata begitu. Na'udzubillah subhanallah. Oleh karena itu, bersihkan hati dengan zikir kepada Allah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, laisa laha min dunillahi, laisa laha min dunillahi kashifa, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ingat hati akan Allah. Di samping kita dapat pahala dan juga dapat membersihkan jiwa, dapat membersihkan hati. Ini yang ketujuh. Dan yang ke-8, bukhul. Apa itu bukhul? Kikir, ceke, simpali karing, ceke balapi. Bersedekah ceke, menyumbang ke masjid pilih, membantu anak yatim dakmu. Merasa rugi. Sebab itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang cekir di jalan Allah, Allah cekir juga kepadanya. Kenapa? Udzukurni wa adzkurkum. Kalau kau ingat aku, kata Allah, aku pun ingat engkau. Awak je Tuhan berfikir-fikir, Tuhan pun berfikir-fikir loh kawak. Karena dalam rezeki kita tersimpan rezeki orang lain. Maka jangan pernah kikir, jangan pernah cekir, jangan pernah simpili karing. Hidup hanya sementara, titipan sadunya. Kemudian yang ke-9, hubbul mal. Hubbul mal ini cinta harta. Karena itu Rasul mengatakan hubbud dunya wa qaryatul maut. Orang yang cinta dengan dunia pasti takut dengan kematian. Apa yang kita cintai? Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya sebentar. Dunia ini hanya relatif. Maka oleh karena itu manfaatkanlah dunia dengan baik. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu adan. Beramal, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu masih hidup lama. Dan beramal untuk akhiratmu, bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu besok mati. Bagaimana jalannya? Tanamkan keikhlasan.
Kok bakal raja awak je orang tak perlu dimandurkan. Kok kadang-kadang orang gini kan ciluh. Kalau ada yang punya kerajo, rajin kerajo, nak ada orang punya kerajo ciluh. Banyak lalu, banyak main, banyak galak. Kenapa ciluh? Karena kerajo bukan untuk Allah, bukan lillah, tapi karena ulah. Dek bagaji, maka awaknya kerajo. Tapi tidak karena Allah. Ini. Kemudian yang ke-9. Yang hubub mal ni, cinta harta. Jangan pernah kita pakai, itu dapat merusak jiwa. Yang 10, yang merupakan tafahur. Tafahur ini membanggakan diri. Apakah bangga dengan kita punya jabatan? Apakah bangga karena kita orang hebat? Apakah bangga karena kita punya sesuatu? Maka jangan sesuatu itu membuat kita bangga, karena sesuatu itu merupakan ujian daripada Allah. Contoh, kita sering katakan kepada anak-anak, kita diuji Tuhan mungkin nak. Kenapa ya kata anak? PT sedang banyak. Oto sedang banyak. Mungkin jarang kita katakan begitu. Yang sering kita ngomong sama anak-anak, awak sedang diuji Tuhan nak. Kenapa ya? PT tak ada, usaha tak lancar, oto diciluk orang, harta diambil orang, mak kau mati, sadonya lah mati, awak sedang diuji nak. Paling itu awak sebutkan nak. Padahal ujian bukan itu saja. Senang ujian, susah juga ujian. Adakah orang mengatakan, nak kita ujian kini nak, kenapa ya? Cali oto patang cik kini lah 5. Rumah awak cik patang kini lah 5. Mak kau patang cik kini lah 3. Ujian. Tidak kita katakan senang ujian. Tapi ketika susah baru kita sebut sebagai ujian. Padahal senang ujian, susah juga ujian. Maka jangan membanggakan diri kita. Kemudian yang ke-11, ghadab, pemarah. Marah emosional yang tidak terarah. Pada Allah katakan dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah. Karena itu didorong oleh nafsu amarah yang membuat kita melakukan kejahatan-kejahatan, maksiat dan kemungkaran. Maka penyakit ghadab ini tidak boleh kita pakai. Kemudian yang ke-12, penyakit ghibah, pengupat, bagunjing, di mana duduk orang nyota. Yang lebih parah kadang para ibu-ibu. Dek lama mota lakinya nyota korang, lakinya buruk-buruk korang, lakinya sabuk-sabuk korang. Laki dan payah kini, laki dan payah kini, laki dan payah. Payah payah kini. Lakinya nyota korang, lakinya baca korang, lakinya sabuk korang. Tak malunya membuka aib seorang, menapu air di dulang, terpecik ke muka seorang. Yang perlu kita tutup mestinya, punya bukanya pamer-pamerkan. Mungkin kawannya galak, mungkin galak-galak, tapi dibalik galak-galak kawannya beko cemeh kepadanya. Apa jatuh nak bakar, laki je baca korang. Jangan pernah kita mempunyai sifat pengupat, begunjing, mota orang. Tetangga baralik patang minantu cik putih, cik hitam. Kata awak nak cocok pajak tu nak. Aku nak cocok. Carilah nak daronya rencak. Laki je hitam kaling. Nak cocok nak. Nyo mengecek nak cocok. Pajak tu cocok. Pacik tangan berjalan. Dia mengecek bang. Awak nak cocok bang dah. Abang hitam dan putih. Nak cocok bang dah. Nak donya mengecek tak tu. Awak nak heboh. Yang balaki yang mana-mana. Awak nak heboh. Jo awak yang balaki dah cocok. Lamang. Kalau jo awak balaki nak cocok yo. Orang ancak-ancaknya berdua berkecil ada cocok. Berkecil awak begini, kecil saja. Hilangkan penyakit-penyakit itu. Tidak urusan awak tu dah. Manga pula awak fikir orang lain, awak fikiran. Orang ketika sibuk je orang lain, je urusan orang lain, je pekerja orang lain, tak akan selesai kerjanya dah. Dek sibuk je aib orang lain, tak tentu aibnya lah dah. Laki orang jaleh, lakinya nak jaleh lah. Aib orang jaleh, aibnya nak tentu dia. Laki pajatu, laki pajatu, laki pajatu, keturunan pajatu, keturunan pajatu, keturunan awak bah. Laki awak ba'ah, anak awak ba'ah, jangan orang si dan botan, awak kan lalu diri. Jangan bagikan samui di sebarang lautan jaleh, gajah di selumpuk mata tak kelihatan. Jangan pernah gibah, karena itu dapat merusak hati kita. Kemudian yang ke-13, namimah. Apa itu namimah? Mengecek belakang orang. Di muka nakmu, di belakangmu. Di belakang berburu-buruan, di muka bancaan-bancaan, bawa patah-patah lidah mengecek. Elok nah aku tu, elok nah buya tu, elok nah guru tu. Di belakang, di muka. Di belakang awak, ada yang sebenarnya jajuk mencari pajak tu. Pajak mana?
Tak selesai. Makanya jangan pernah tertipu dengan orang manis mulut yang mengecek lunak-lunak. Kadang-kadang dek lunaknya mengecek lunak lo lidah, lunak lo gigi daripada lidahnya. Sering kita terpesona, sering kita terpedaya. Orang yang suka mengecek di belakang, memburuk-buruk di belakang, mengupat-ngupat di belakang, ini dapat merusak batin, dapat merusak hati. Kemudian yang ke-14, kizib. Apa itu kizib? Duto alias dusta. Orang yang dusta dapat merusak batin. Apa yang kadi dutawan? Mungkin orang bisa kita dutuan, laki bisa kita dutuan, saudara bisa kita dutuan. Tuhan, awak diawasi oleh dua hiperkomputer yang sangat sensitif. Jangankan kita mengecek, jangankan kita berbuat, kau mengecek, kau berbuat saja, komputer Allah lah nyatat. Orang dek suka berduto tu, dek karena perangnya dek ancak. Dek merasa takutnya kalau berduto tu. Lamanya berduto. Maka orang-orang yang pendusta inilah dapat merusak batin. Kemudian yang ke-15 adalah kianat. Apa itu kianat? Munafik. Lain di muka, lain di belakang. Tidak sama je buah manggih. Jadi buah manggih bara ulehnya di luar, tak katulai isi di dalam. Aku kadang-kadang bentukku ini di luar dia sabana licin, sabana mului, baun dia sabana harum, adik kubak 5 baleh ulek di dalam. Tidak selesai. Suko terpesona awak jonan barang dan rencak. Suko tertipu jo harum yang semerbak. Adik dalam bekapiye uleknya. Jadikan kita bagikan buah manggis yang sesuai uleh luar jo dalam. Ini yang pertama oleh ahli tasawuf. Mengajarkan kita untuk takhalli, membersihkan 5 baleh kotoran-kotoran tadi. Kalau lah bersih 5 kotoran, maka naik peringkat yang kedua. Apa peringkat yang kedua? Tahalli. Apa itu tahalli? Mengisi diri dengan sifat-sifat terpuji. Perangai elok, menolong orang, silaturahmi, tidak ada busuk hati, tidak ada kianat, berbuat adil, rajin ibadah, rajin berzikir, rajin bersedekah, berbicara lemah lembut, bersahabat, silaturahim. Luar biasa. Hal-hal yang baik. Kita pupuk batin kita isi, kita rawat, kita siram tiap hari. Kita agihnya pupuk orea, pupuk mutiara, supaya subur iman tu. Masya Allah. Ini. Kalaulah berhasil sifat yang kedua ini, maka oleh karena itu, kata Imam Al-Ghazali, ada 10 perkara sifat-sifat yang terpuji. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang bernama Kitab Arba'in fi Usuluddin. Apa 10 perkara ini? Yang pertama, taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sayang dengan orang-orang yang selalu membersihkan diri, bertaubat. Dan rindu kepada orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Batinnya barasi, jiwanya barasi, zahirnya barasi. Bertaubatnya cinta Allah kepada orang-orang yang bertaubat. Dan sayang kepada orang-orang yang membersihkan diri. Taubat kepada Allah. Bukan taubat sambal. Bukan taubat ci ayam. Yang angin sebentar kemudian dingin. Bukan taubat ikui manci. Pangkayo kadang ujungnya halui. Pertama lerjin ke surau lama-lama hilang. Itu tobat ikui manci. Jangan tobat ayam gadi batalui. Kini batalui besok enggak. Kini batalui besok enggak. Kini semayang besok enggak. Kini semayang besok enggak. Lama sambah semayang enggak do. Sambah enggak semayang do. Ketika senang lupa itu. Ketika susahnya rajin semayang. Gampo tiba panuh surau. Banti gampo nak do surau le do hilang. Tidak selesai manusia kini. Ini. Jangan tobat seperti itu. Kemudian yang kedua, khauf. Apa itu khauf? Takwa. Bagaimana takwanya? Perasaan takut kepada Allah. Apa perasaan takut? Berbeda. Kalau takut je harimau main dah. Kalau takut je ular main dah. Kalau takut je hantu main dah. Tapi kalau takut je Tuhan jangan main dah. Dakian Tuhan tu. Takut je badi, lari ke pangkah. Tak kena awak dah. Kalau tadi ke ujung ni tembak awak, lari ke pangkah. Kalau takut je Tuhan, lari ke belakang. Lari ke dasar. Dakian dirinya. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah jalan yang bisa mendakikkan diri awak je Tuhan. Apa jalannya? Ibadah badaniyah.
ibadah qalbiyah, ibadah maliyah. Tingkatkan ibadah itu. Cintailah Allah. Dakiklah dengan Allah. Berzikir kepada Allah. Tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu membuktikan kita takwa dan cinta dengan Allah. Ini yang kedua, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga, ikhlas. Apa itu ikhlas? Niat dan amal yang tulus. Bagaimana ikhlasnya? Bagaikan awak tak ciri, mohon maaf. Pai ke Padang Panjang, babali sate syukur. Gak 2 porsi, makan sakanyang-kanyang. Babali dengan hargonan maha. Sabo di rumah, pawik sakit, lalu lari ke WC. Tak ciri awak keluar sate, cik-cik. Sate keluar. Bertanya ke diri awak, adakah rasa menyesal awak ni rugi awak? Baru babali sate syukur tadilah keluar lo. Buntung lauk di bawah. Adakah perasaan? Tidak. Kenapa? Tadilah menikmati. Kemudian keluar, jatah tadilah diambil oleh lauk. Menyesal? Tidak. Biarlah keluar. Bagaikan melapih gadang. Di sini kini beko keluar ada menyesal. Bahkan kalau nak keluar macam tu, aku lampai hari aku sati dak keluar aku. Asal keluar angin, mabuk, keluar angin, mabuk indah orang sebenarnya mabuk nyamuk sepaning dek kantui awak. Akan kantui awak. Bah bentuk baygon rasanya. Kalau itu cameh awak. Begitu keluar, Masya Allah. Tenang, lapang parut, Masya Allah. Ikhlas. Kemudian, yang keempat, syukur. Nah, inilah. Syukur ini yang kadang-kadang sering kita lengahkan. Padahal Allah diamanahkan. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum, dan seterusnya. Dalam hadis Qudsi juga ditegaskan. Walam yashkur li na'mai, siapa yang tak bersyukur jo nikmatku, walam yarda li qada'i, tak reda dengan takdirku, falyaqrud min tahti samai, keluar dari bumiku ini, kata Allah. Wal yatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku le. Kamu akan cari? Kalau Tuhan lah mengamuk, kok dikecek Tuhan, tidak boleh tinggal di Indonesia, tinggal di Malaysia. Tidak boleh tinggal di Malaysia, tinggal di Singapura. Oh tidak, mungkin bisa. Tapi kalau tidak boleh tinggal di doya, kama doya kaciri le. Tidak pula boleh bertuhan kepada Allah, Tuhan mang kita cari le. Maka oleh karena itu, jangan membuat Allah murka kepada kita. Oleh Imam Al-Ghazali karamallahu wajah mengajarkan kita untuk mengisi diri dengan memperbanyak taubat, dengan bersifat takwa, dengan menanamkan sifat keikhlasan, dengan mempunyai jiwa yang bersyukur, dan yang kelima memiliki sifat zuhud. Apa itu sifat zuhud? Hidup sederhana. Bagaimana sederhananya? Kata orang tasawuf, az-zahidu la yafrahu bi mawjudin fid dunya. Orang yang zuhud tidak gembira kalau dunia ada padanya. Botonyo ndak galak, berumah gadangnya ndak ongeh, berpiti banyaknya ndak sombong. Zuhud. Wala yatasafu ala mafqudin minha. Dan nyo pulo tidak duka cita, tidak cameh, tidak ibu, tidak gelisah kalau dunia menjauh daripadanya. Bapitih alhamdulillah, tidak bapitih tidak jadi masalah. Tak masalah. Kok kayo alhamdulillah, kok tidak kayo nak bah. Karena kita harus zuhud, tidak terlalu diperbudak oleh dunia. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Kata orang sufi, az-zuhdu fil harami wajibun. Kata orang sufi, zuhud dalam harta yang haram itu wajib. Pasti. Artinya ketika mendapat barang yang haram, kita harus zuhud. Tanamkan sifat zuhud itu. Wajib kita tanam. Tidak perlu hal itu. Ke harta yang haram-haram kok. Kadang kini ada orang nih, baalah kini harta payah. Jangan mencari nan halal yang haram sih susah. Kau kalau sebut kau lapi. Masya Allah. Karena itu az-zuhdu fi harami wajibun. Zuhud dengan harta yang haram itu wajib. Wa fil halali fadilah atau fadilatun. Kemudian dan zuhud dalam harta yang halal adalah sifat keutamaan. Karena itu ungkapan Imam Al-Ghazali ini tentunya dapat kita aplikasi dalam kehidupan kita. Kemudian yang keenam, sabar. Innallaha ma'as sabirin.
sabar. Contoh sabar telah digambarkan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dan banyak sabar digambarkan kepada Nabi Yusuf. Banyak sabar digambarkan kepada bermacam para nabi, para sahabat-sahabat nabi, para ulama-ulama. Karena sabar merupakan keutamaan. Sehingga Allah katakan, Allah pesan dalam Al-Quran, salat dan sabar. Kesabaran sangat utama. Apa itu sabar? Tahan diri dari segala kesukaran. Anan payah-payah, ayang susah-susah sabar. Kok kayu orang sabarlah, yang terpengaruh biarlah sabar awak. Awak ko piti ado, ko umah ado, ko keadaan awak. Biarlah. Oh sianu ko pitinya banyak, biarlah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pitinya banyak, tambah kuat imannya. Kok kadang-kadang indah, kok sianu pitinya banyak teh? Apa usahanya tu? Dari mana dapatnya tu? Kok kalau jauh lakinya sama je laki awak? Kok usahanya sama usaha awak? Tapi kok banyak pitinya? Janjan. Masya Allah. Sabar. Yang ketujuh ridha. Apa itu ridha? Bersenang-senang diri menerima keputusan Allah. Walam yarda liqadai. Siapa yang tak rida dengan keridhaan Allah, ancaman terjadi. Jadi kini rida dengan apa yang Allah berikan. Ini kan rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat. Ketiga, percaya kepada kitab. Keempat, percaya kepada Rasul. Kelima, percaya kepada hari kiamat. Keenam, percaya kepada qadar baik dan qadar buruk datang dari Allah Ta'ala. Kenapa kita harus cameh? Kenapa kita harus gelisah? Itu bahagian daripada iman. Karena itu kita harus rela dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kok miskin kini, siapa tahu anak awak besok kayu. Karena hidup bagaikan roda yang berputar, sekali ke atas, sekali ke bawah. Jadi jangan pernah kita kecewa dengan Allah. Kemudian yang ke-8, tawakal. Bagaimana tawakal? Menggantungkan diri nasib kepada Allah. Nak do yang kamu bantu le iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyo hanya Tuhan saja. Karena sadonya Allah diatur di Lauhul Mahfuz. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Diatur di sini. Nah, itu dulu sementara. Yang ke-9. Apa itu yang ke-9? Mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta kepada Allah. Nah, hati tidak boleh terputus dengan Allah. Hati tidak boleh lalai dengan Allah. Bibir selalu basah dengan Allah. Jangan kering. Hati hidup dengan Allah. Mahabbah, cinta. Namanya cinta kan selalu di hati. Awak dulu cinta kepada seseorang 24 jam takkan aja pada jatuh. Nak nampak damam awak. Nak nampak orang dalam terompanya, nampak Allah tu. Tak tu benar barek cintanya. Hujan rintik-rintik kata orang di situ ada hantu. Nak ada situ hantu tu dah. Di situ ada di pokok bambu tu ada hantu. Demi cinta hantu kau jadi kawan. Tapi kenapa? Karena cinta menumbuhkan semangat. Semangat untuk berzikir, semangat untuk mendekat diri kepada Allah. Maka cintailah Allah. Mahabbah. Yang 10, zikrul maut. Apa itu zikrul maut? Selalu ingat mati. Kalaulah sering ingat mati, awak hati-hati itu. Takkanlah diri. Hidup hanya sementara. Ini yang merupakan jalan yang kedua dipesan oleh ahli tasawuf. Yang kemudian ditambah oleh Imam Al-Ghazali karamallahu wajhah. Dan yang ketiga, yang terakhir, tajalli. Apa itu tajalli? Kenyataan Tuhan. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Sebab itulah dekatkan diri dengan Allah. Bertawakal kepada Allah. Bertakarub dengan Allah. Selalu zikran kasiran. Memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insyaAllah mudah-mudahan uraian yang sedikit sebagai pengisi waktu pulang dari kegiatan ceramah. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi renungan bagi kita bersama. Hidup hanya sementara. Maka jangan kita lakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang merugikan kita, hal-hal yang membuat kita menderita di akhirat.
Manfaatkanlah waktu dengan baik. Sadarilah diri kita bahwa kita akan menghadap Allah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan. Siapa saja mereka yang ingin bertemu dengan Allah, kita harus mempunyai amal yang saleh. Maka pergunakan waktu untuk melakukan bermacam amal-amal yang baik. Ditanam padi, pasti memotong padi. Ditanam rumput, tidak akan memotong padi. Kalau padi ditanam, rumput akan tumbuh di belakang. Tapi kalau rumput ditanam, padi tidak akan tumbuh-tumbuh. Artinya apa? Tanamlah kebaikan, keburukan pasti mencogok di belakang. Tapi tanamkan kebaikan, tanamkan keburukan, kebaikan tidak akan pernah datang. Tapi kalau kebaikan kita lakukan, keburukan akan muncul. Tapi kalau keburukan kita lakukan, kebaikan tidak akan pernah datang. Karena itu, carilah Allah, dekatlah diri dengan Allah, insya-Allah kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita benar-benar menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu berdalil Muhammad, di mana Allah itu dikandung oleh Muhammad. Tiada nyata Allah tanpa zahirnya Muhammad. Sesungguhnya Muhammad itu pernyataan dirinya Allah. Karena itu, billah dengan Allah, ilallah kepada Allah, minallah daripada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, hidup bisakah dipakai, mati bisakah ditumpang. Dan kemudian, kok malam bisa dipekalang, kok siang kita bisa petungkian. Hidup dalam beramal, mati kita dalam beriman. Dan di akhirat masuk sarugo sadunyo. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.